live ya, live. Oke, malam hari ini coba Pak dinaik dari awal dulu. Ya, terus. Ya ini dia. Topik sesi kita malam hari ini adalah Teropong Paskah, based on true history in the Holy Bible. Jadi Teropong Paskah ini didasarkan pada kisah nyata yang tercatat dalam Alkitab. Jadi Teropong Paskah dari perspektif biblika. Ini yang ingin kita pelajari. Perayaan Paskah yang selama ini dikenal luas ya di seluruh dunia dan sampai kepada kita di Manado ini, itu Paskahnya jatuh pada hari Minggu. Ya. Kemudian kematiannya pada hari Jumat, disebut sebagai Jumat Agung. Nah, saya tidak ingin menimbulkan polemik di sini. Saya ingin kita kembali ke catatan Alkitab. Apakah benar Yesus mati disalibkan pada hari Jumat Agung itu? Ya. Apakah benar Yesus bangkit pada hari Minggu pagi-pagi? Nah, ini akan kita kupas tuntas ya. Minggu depan akan ada sambungannya. Tapi kita mulai dari sekarang ya. Paskah itu menurut narasi ya Perjanjian Lama itu Paskah Yahudi. Paskah Yahudi ya. Jadi saya bagi dua bagian besar. Paskah dalam Perjanjian Lama disebut Paskah Yahudi, dan ada Paskah dalam Perjanjian Baru itu Paskah Yesus Kristus. Nah, kita lihat firman Tuhan ya. Kitab Keluaran, ini perhatikan huruf kapital di sini, nanti saudara akan lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ini di Keluaran 12 mulai ayat 1. Keluaran 12 ayat 1. Bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Anda harus tahu, orang Yahudi atau bangsa Israel itu punya dua kalender. Orang cuma kenal satu kalender, tapi mereka ada dua kalender. Pertama kalender sipil, kedua kalender keagamaan. Nanti sebentar ada tabelnya, saya akan jelaskan. Tapi yang penting kita bisa taruh di kepala dulu bahwa dua kalender itu, satu kalender sipil, dua kalender keagamaan. Kalender keagamaan itu bulan pertamanya jatuh pada bulan Nisan. Atau dalam kalender Gregorius ya, itu jatuhnya pada bulan Maret atau April. Kalender yang kita pakai sekarang ini. Nah, kalau kalender sipil Yahudi itu bulan pertamanya itu disebut bulan Tisiri. Bulan Tisiri itu kalau Gregoriannya jatuh pada bulan September atau Oktober. Jadi tahun baru mereka itu nanti Tisirinya itu Oktober. Ya, kurang lebih begitu kalau untuk tanggal yang kita pakai sekarang. Nah, sekarang Tuhan berkata kepada Musa, berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa.
Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Next sedikit Pak. Nah perhatikan ayat 5-nya. Ini syarat. Ayat 5 ini syarat. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi yang akan dijadikan korban Paskah, disembelih pada perayaan Paskah Yahudi nanti, itu anak domba harus jantan, tak bercacat, berumur 1 tahun. Ya. Nah, kalau saudara masih ingat Desember saya jelaskan tentang Migdal Eder. Ya. Yesus datang untuk memenuhi syarat ini. Tak bercacat. Anak domba tak bercacat adanya di Migdal Eder. Ya, ini sekedar remind. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Perhatikan. Ya. Setelah disembelih, ini perlu dipercikan darah dari anak domba ini pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Jadi kalau dibuat gambar atau ditarik gambarnya, ini berbentuk salib. Ya, di ambang atas pintu, kemudian di kiri dan kanan. Ini bentuk salib. Oke, lanjut. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan bukan pada kedua pintu dan pada ambang atas dan pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak berdaging beserta sayur pahit. Jadi Paskah Yahudi itu 1 hari dengan perayaan roti tidak berdaging. Kalian ingat Bapak ya? Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Artinya apa? Paskah ini dirayakan turun-temurun oleh bangsa Israel. Turun-temurun tanggal 14 Nisan. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. Tolong Pak, naik. Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Dalam bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai hari yang ke-21 bulan itu. Jadi berapa lama orang bikin roti tidak beragi perayaan? 7 hari. Itu disebut Sabat besar. Dengar? Sabat besar. Nah, selama 7 hari orang Israel dilarang bekerja. Alkitab mencatat itu ada persiapan Sabat. Setiap hari ada persiapan Sabat. Persiapan Sabat. Ini bukan dari Jumat ke Sabtu.
Kalau dari Jumat ke Sabtu itu Sabat mingguan. Tapi ini Sabatnya Sabat tahunan, Sabat besar. Orang tidak boleh bekerja. Oke, tangkap? Ya. Oke, lanjut dulu. Nah, tadi itu Paskah Yahudi dalam narasi PR. Sekarang kita masuk kepada Paskah Yesus Kristus. Ya, yang dilakukan oleh gereja dalam narasi PP. Injil Matius bilang begini. Pasal 26 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Paskah dalam bahasa Ibrani disebut Pesach. Dalam bahasa Yunani disebut Pascha. Dalam bahasa Inggris disebut Passover. Nah, orang transliterasi dari bahasa Yunani Pascha. Jelas ya? Passover. Lewat. Sesuatu yang Passover itu sesuatu yang lewat. Nah, apa yang lewat di sini? Dalam Paskah Yahudi atau Pesach, yang lewat adalah kematian. Ketika Tuhan menurunkan tulah-tulahnya, ada tulah yang terakhir, yaitu pembunuhan anak-anak sulung orang Mesir, baik anak sulung binatang maupun anak sulung manusia, sampai anak sulung Fir'aun dibunuh. Karena Fir'aun mengeraskan hatinya atau berkeras hati, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tuhan bilang, kalau ngana tidak mau lepaskan umatku, anak sulungku, maka aku akan membunuh anak-anakmu yang sulung. Ini luar biasa. Ini pertukaran ini. Ya. Karena bangsa Israel adalah anak sulungnya Tuhan. Firaun tidak mau melepaskan mereka supaya mereka beribadah kepada Yahweh. Maka Yahweh bilang, kita akan bunuh pengenapi anak-anak sulung semua. Nah. Tetapi ada pengecualian, Israel diluputkan. Itu yang disebut Pesach. Tuhan Yahweh menyuruh Musa untuk perintah pada bangsa ini, setelah mau disembelih domba jantan, darahnya harus ditempelkan di ambang atas pintu dan di tiang kiri kanan. Malam hari, malaikat maut akan datang. Bila dia melihat tanda darah yang bentuk salib itu, rumah itu luput. Passover dari kematian. Jadi arti Paskah adalah kematian lewat. Kapan dia lewat? Ketika darah ditaruh di atas dan malaikat melihatnya. Oke. Itu tanda darah. Malaikat tidak masuk lagi ke rumah, tidak perlu masuk lagi dan periksa. Mana orang baik-baik atau nyanda. Dia hanya lihat di muka sana ada tanda darah. Dia lewat. Kematian lewat. Sebentar, kita masuk. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Luar biasa. Yesus kasih tahu dia punya hari matinya. Bertepatan dengan perayaan Paskah Yahudi. Jelas ini ya. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada hari apa? Hari Raya Paskah. Oke. Kita lompat ke ayat 17 dari pasal 26 Injil Matius. Pada hari pertama dari hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba.
Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Waktu Yesus masih berbicara, datangnya Yudas, salah satu dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Kita naik lagi. Injil Markus berkata tentang Paskah. Hari Raya Paskah, ya, Markus 14 ayat 1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ayat 12, pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah hari pertama, ya, menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu sampai Yesus dan murid-muridnya ke tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ya, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 itu, murid itu, dan bersama-sama dia orang yang membawa pedang pentung, disuruh oleh imam kepala dan ahli Taurat dan tua-tua. Menurut Injil Lukas 22 ayat 1, Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah. Jadi ini dua terjadi dalam satu hari. Roti Tidak Beragi disebut Hari Raya Paskah. Sudah dekat. Maka tibalah Hari Raya Roti Tidak Beragi, itu hari raya di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ini Israel dianggap sama. Roti Tidak Beragi dan Paskah ya sama saja. Sami mawon. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Saya lompat ke ayat 15, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi tinggal beberapa saat saja Yesus menderita. Makan Paskah terakhir. Oke, kita turun lagi, Pak. Ya, selanjutnya tragedi kemanusiaan paling mengerikan yang belum pernah terjadi di planet ini dialami oleh Yesus Kristus. Justru tepat pada perayaan Paskah Yahudi. Sekarang orang lihat kronologisnya. Dia punya cerita urut-urutannya. Kronologi Paskah Yesus Kristus pada perayaan Paskah Yahudi didasarkan pada perkataan nubuatan Yesus Kristus tentang kematian dan kebangkitannya sendiri. Tolong lihat teks Indonesianya, Pak. Matius 12 ayat 40. Ya, Yesus bilang begini, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam perut rahim bumi, di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tolong perhatikan baik-baik. 3 hari 3 malam. Sekarang kita periksa interlinearnya. Silakan ke Power Bible. Oke, situ Pak. Ini dia. For as Jonas was 3 days
3 days Hemera. Hemera ini dia punya arti day. Coba lihat bawah. Ya. Time space between dawn and dark. Coba yang lebih jelas ada di The Word, Pak. The Word. Oke. Ini Hemera. Daytime. Ini hari siang. Hari siang ini mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Yesus bilang anak manusia akan ada di rahim bumi 3 siang 3 malam. Silakan baku hitung sendiri hari Jumat. Kalau hari Jumat jam 3 sore, hari Senin, dia harusnya bangkit dari apa dong? 3 hari, 3 malam atau 3 siang, 3 malam. Yesus menunjuk kepada waktu 1 kali 24 jam. Jangan kok pangkas-pangkas kok. Jangan bilang jam 3 itu dihitung jam 3 ke jam 6 itu tinggal 3 jam. Kalau bilang hitung 1 hari. Jangan kau manipulasi kuat. Memang dasar kalau otak korupsi ya semua dikorupsi. Yesus bilang sama seperti Nabi Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Demikianlah anak manusia akan tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam. Masa gereja yang tahu itu? Orang Yahudi menghitung 1 hari, pergantian waktu 1 hari mulai dari jam 6 sore sampai kepada jam 6 sore hari berikutnya. Kalau Gregorius, kalendernya mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Jadi kita harus tahu penegasan Yesus Kristus sendiri. Jangan coba-coba memanipulasi kebenaran firman Tuhan. Oke, kita kembali dulu Pak ke dokumennya. Mari kita lihat. 14 Nisan. Hitung-hitung nih. Orang belajar berpikir nih. Pakai itu pikiranmu, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihkan akal budimu. Oke, tanggal 14 Nisan ini mulai dari hari Selasa sore atau malam. Jadi orang mulai dari hari Selasa jam 18.01 detik telah dihitung hari Rabu. Bisa tanggal. Jadi kalau ini hari Selasa, jam 16.01 itu sudah hari Rabu. Orang masih alami Selasa malam, toh? Orangnya enggak, orang sih pindah ke hari Rabu. Oke? Hati-hati nih. Ini sampai jam 14 Nisan mulai dari Selasa jam 6.01 sore, ini 14 Nisan. Sampai hari Rabu sore, ini Yom Revi'i, hari keempat, jam 6 sore atau jam 18. Oke. Ini disebut hari persiapan Paskah. Ini sudah dihitung ini. Ini Sabat besar.
Orang Israel mulai masuk ke Sabat besar itu dari tanggal 14 Nisan sampai tanggal 21 Sabat besar. Setiap hari ada persiapan Sabat. Oke. Nah, hari persiapan Paskah ini Musa dan bangsa Israel lakukan persiapan Paskah. Masih terhitung Selasa sore mulai persiapan Paskah 13 Nisan sebelum jam 18. Bisa tangkap? Ya, bisa tangkap ya? Jadi tanggal 13 Nisan mau masuk ke 14, orang bikin persiapan Paskah, persiapan Sabat. Persiapan Sabat. Malamnya Rabu 14 ya, Yesus makan Paskah. Ini 14 Nisan ya, bukan 14-nya hari Gregorian ya, bukan. Oke. Itu disebut sebagai hari Sabat besar atau Paskah. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada malam itu juga Yesus ditangkap, diadili dan sudah dianiaya. Besok pagi masih dalam hari Rabu 14 Nisan, dia disesah, disalibkan pada jam 9 pagi. Nah, jam 9 pagi itu menurut Gregorian jam 9 pagi. Tapi kalau menurut kalender Yahudi itu jam 12. Coba hitung akan. Ini jam 9 pagi. Dan mati pada jam 3 petang hari Rabu itu. Ya lah. Tanggal 15 Nisan, hari Rabu sore atau malam ini, jam 18.01, itu sudah masuk hari Kamis. Sampai hari Kamis siang atau sore, Yom Kamisi, hari kelima. Ini hitung ya. Yesus dikuburkan pada jam 18, 6 sore, tutup hari Rabu dan mulai hari Kamis. Dimulailah perhitungan hari pertama Yesus berada dalam perut bumi, 1 hari 1 malam. Matius 12 ayat 40. Saya ralat sedikit ya. Saya ralat sedikit ada salah. Jam 9 pagi itu menurut jam tanggal Gregorian kita. Jam 9 pagi dia naik salib. Tapi menurut tanggal Yahudi, keagamaan Yahudi itu sudah jam 3 sore. Jam 3 sore. Kan jam 6 sore sampai jam 6 pagi 12 jam. Jadi jam 6 pagi orang bilang jam 6 itu Israel itu jam 12 tengah harinya. Kan mulainya jam 6 sore. Jam 15. Sudah jam 15 dorang. Kan dorang mulainya jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi 12 jam toh. Dorang kan jam 12 setengah hari. Jam 9 berarti dorang jam 3 sore. Nah kalau jam 3 berarti dorang langsung masuk maghrib. Ya.
Sekarang kan tinggal 3 jam lagi jam 6 sore pergantian hari toh. 3 jam sore. Ya kan? Semua 24 jam toh. Ya. Gitu. Oke. Hati-hati ya, orang belajar sedikit menghitung jadi. Ini tanggal 16 Nisan, ya, Yesus masih berada dalam kubur. Jadi tanggal 16 Nisan ini mulai dari Kamis sore, menurut Gregorian atau Gregorius, tanggal penanggalan kita sekarang ini, jam 6 sore lewat 1 detik atau 1 detik, ini terhitung hari, masih sudah terhitung hari Jumat sampai Jumat sore, ya, hari ke-6. Yesus masih berada dalam kubur. Akhiri hari pertama dan masuk pada hari kedua dalam perut bumi. 2 hari 2 malam. Jadi kalau dihitung gampang-gampang, mulai di hari Rabu jam 3 sampai hari Jumat jam 3, hari Kamis jam 3, 1 hari. Hari Kamis jam 3 sampai hari Jumat jam 3, 2 hari. Ini hitung orang pakai konversi. Nah, hari Jumat jam 3 sampai hari Sabtu jam 3, berapa hari? 3 hari. Kenapa Yesus mesti bangkit pada hari Sabtu? Sabat Israel. Oke, perhatikan. Jadi tanggal 17 Nisan ini mulai dari Jumat sore atau Jumat malam jam 18.01 dihitung hari Sabtu sampai Sabtu siang atau Sabtu sore jam 18. Ya. Ini disebut hari istirahat, Yom Sabat, hari istirahat. Hari Sabat, Yesus masih berada dalam kubur. Akhir hari kedua dan masuk hari ketiga di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Dan sebelum Sabat lewat, pada jam 18, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus pernah berkata bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi betul dan Tuhan kenal. Tugas misi penebusannya selesai. Sabat artinya istirahat, saat istirahat, Yom Sabat atau hari istirahat, hari perhentian. Jadi dia bilang kita adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini ada ayat-ayatnya. Matius 12 ayat 8, Markus 2 ayat 8, Lukas 6 ayat 5. Ada 3 kali Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Selesai tugasnya. Makanya ketika dia bangkit bertemu dengan Maria, Maria mau datang sentuh dia, dibilang apa? Yang sama kita. Kita belum menghadap Bapa di surga, belum lapis, tugas sudah selesai. Oke, turun lagi. Kita lihat ini, ada beberapa keberatan di sini. Beberapa sanggahan teologis terhadap kematian Yesus Kristus pada hari Jumat dan kebangkitannya pada hari Minggu. Tolong yang lagi nonton perhatikan baik-baik. Syuting di sana. Beberapa sanggahan teologis terhadap kematian Yesus Kristus pada hari Jumat dan kebangkitannya pada hari Minggu. Ada keberatan-keberatan teologis Alkitabiahnya. Mari kita mulai. Setiap tahunnya umat Kristen di seantero jagat raya ini merayakan Paskah Yesus Kristus. Ada 2 babakan perayaan Paskah, yakni kematiannya yang jatuh pada hari Jumat
Biasa disebut Jumat Agung dan kebangkitannya pada hari Minggu, pagi-pagi benar. Namun, apakah tradisi gereja ini sudah sesuai dengan fakta sejarah yang tercatat dalam Alkitab? Berikut ini pembuktian kekeliruan perayaan Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan yang telah dianggap benar selama beberapa abad oleh gereja. Sanggahan pertama, poin 1. Silakan disyuting di sini saja. Bila kematian Yesus pada hari Jumat, maka perkataan Yesus yang tercatat dalam Matius 12 maksudnya, ayat 40, tidaklah dapat dipercaya karena tidak cukup hari, 3 hari, 3 malam. Faktanya, 2 malam, 3 hari. Jadi, tekor 1 malam. Sanggahan poin nomor 2. Bila kematian Yesus pada hari Jumat, yang disebut sebagai hari persiapan menjelang Sabat, Lukas 23 ayat 54, maka terdapat beberapa keganjilan sebagai keberatan. Antara lain, setelah Yesus wafat pada jam 3 petang hari itu, Yusuf dan dari Arimatea datang kepada Pilatus menjelang malam, meminta mayat Yesus diturunkan dan dikuburkan. Ini silakan periksa. Ini ada yang bilang sudah malam hari, Matius 27 ayat 57 sampai 58, Markus 15 ayat 42 sampai 43. Setelah permohonannya dikabulkan, Yusuf pergi membeli kain lenan untuk membungkus mayat Yesus. Ini ada ayatnya, Markus 15 ayat 45 sampai 46. Jarak dari Golgota ke rumah Pilatus diperkirakan 2 mil atau 3,2 km. Golgota berada di luar tembok Yerusalem. Jadi dari tembok Yerusalem ke Golgota itu kurang lebih 300 meter. Nah, Yusuf Arimatea dari Golgota ke Istana Pilatus. Menurut catatan geografisnya, letaknya itu 2 mil atau 3,2 km. Nah, kalau Yusuf waktu itu ada Gojek atau Gokar, dia laju turun dari bukit, langsung sampai. Kalau 3 kilo terlalu cepat, 3 menit, 5 menit paling lama sudah sampai. Tapi kalau saudara melihat itu jalan Via Dolorosa begitu rumitnya, berbatu-batu, kira-kira berapa lama yang Yusuf butuhkan untuk sampai ke Pilatus? Kalau dia pakai keledai, nah ini dia. Kalau dia sampai ke pakai keledai, dia punya perjalanan akan sekitar 1 jam ya. Nanti saya mungkin ada di atas saya lihat tentang. Kita lanjut dulu sini. Jalan menuju Golgota itu sempit dan terbuat dari batu-batu besar. Batu-batu ini semakin lama semakin licin dan membuat orang yang berjalan di atasnya mudah terpeleset. Waktu yang diperlukan Yusuf untuk tugas tersebut adalah kira-kira 1 sampai 1,5 jam. Ini orang gunung berjalan. Kalau kita yang berjalan macam begini, mau tunggu akal coba. Jadi besok pagi baru sampai. Ini bukan jalan aspal hot mix. Jadi orang hitung-hitung nih, pakailah akal budi kita. Sekembalinya Yusuf, barulah mayat Yesus dapat diturunkan dengan sangat hati-hati lalu dibersihkan. Karena banyak darah di tubuhnya. Kemudian dirempah-rempahi atau dibalsam. Nikodemus telah menyediakan campuran minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati. Yohanes 19 ayat 39. Nikodemus yang datang bertanya, ini dia. Kita sutua begini bro, mau lahir baru bagaimana? Yang masuk akal bro. 1 kati ini sama dengan 600 gram 1 kati.
50 kaki sama dengan 50 kali 600 gram. Ya. Bagi 1000 sama dengan 30 kilo gram. Nah, mulai akan. Waktu yang diperlukan mulai dari menurunkan mayat Yesus, membersihkan rempah-rempah dan menguburkan kurang lebih 1,5 jam sampai 2,5 jam. Jadi, tolong naik Pak. Bila masa persiapan Sabat yang dimaksud adalah hari Jumat, kan hari Jumat toh, udah bilang toh, kan tetangga kita orang Advent itu dari Jumat mau masuk ke Sabtu kan orang bilang persiapan Sabat. Toh? Jangan ganggu gugat pada orang. Itu Sabat mingguan mau masuk untuk ibadah hari Sabtunya. Oke? Nah kalau Yesus mati pada hari Jumat seperti yang orang mau rayakan nanti hari Jumat Agung, no itu mayat kasih gantung di situ. Yang mau kubur. Karena orang semua akan masuk persiapan Sabat mingguan. Nem boleh kerja. Jadi bila masa persiapan Sabat yang dimaksud adalah hari Jumat, maka Yusuf orang Arimatea dan kawan-kawan tidak punya cukup waktu untuk menguburkan mayat Yesus karena sudah keburu masuk Sabat mingguan atau hari Sabtu. Ini perhatikan, hari Sabat Keluaran 20 ayat 8 sampai 10, orang baca dulu. Ini Sabat mingguan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hamba perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini Sabat mingguan. Oke. Jadi orang bisa bayangkan kalau Yesus datang hari Jumat, Jumat sore dia mati, mau tinggal akan balalat di situ. Banyak kubur. Yahudi taat ini. Oke. Kita kembali ke dogma. Bila Jumat yang dimaksudkan sebagai masa persiapan Sabat mingguan atau Sabtu adalah Sabat mingguan bagi Yahudi, maka imam-imam kepala dan para Farisi telah melanggar Taurat Musa tentang hari Sabat atau Sabtu. Ini baca di Matius 27 ayat 62. Mereka bukan saja melanggar Taurat tetapi juga salah berhitung. Matius 27 ayat 63 sampai 64. Karena mereka kecolongan 2 hari, bahkan para penjaga hanya berjaga-jaga 1 malam, yakni hanya pada Sabtu malam. Minggu pagi-pagi benar masih sangat gelap, Yesus sudah bangkit. Seharusnya sebagai seorang Yahudi yang sangat teliti dalam hal apapun, para imam kepala dan orang-orang Farisi mengatakan pada Pilatus seperti ini, Tuhan, perintahkanlah sejumlah pasukan atau prajurit untuk menjaga kubur Yesus, si penyesat itu hingga besok, karena besok adalah hari yang ketiga di mana ia akan bangkit. Seperti yang sering dikatakannya, waduh, kami sudah salah hitung. Kalau hari Jumat, besok dia mau bangkit. Dan habis dong kubur, di hari Sabtu dan akan menghadap Pak Pilatus. Tolong kirim pasukan penjaga.
Ini orang Yahudi, ini dia. Bukan orang main baper. Yang ada dong itu. Mestinya kubur itu sudah harus dijaga ketika Yesus dikuburkan pada hari pertama. Kami telah kecolongan. Murid-muridnya bisa jadi telah mencuri mayat pada hari kemarin. Tapi Alkitab telah mencatat dengan tepat bahwa para prajurit Romawi telah menjaga kubur itu dari hari pertama. Baca dulu. Matius 27 ayat 66. Ini catatan Alkitab, orang mau putar-putar. Menurut orang peselera agama. Orang baca dari ayat 62 supaya tahu ceritanya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat dia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaga. Jam 3 sore hari Rabu sampai jam 3 sore hari Kamis, baru 1 hari. Farisi sudah kasih tahu Pak Pilatus, tolong kirim tentara dijaga. Dia berjaga mulai dari hari pertama. Bisa tangkap? Menjaga dari hari pertama. Kita kembali ke teks, ke ayat. Keberatan keempat atau sanggahan keempat, poin keempat. Bila kematian dan penguburan Yesus berlangsung dari hari Jumat, maka Maria ibu Yesus dan kawan-kawan tidak akan sempat membeli bahan untuk rempah-rempah. Karena menurut penenggaran atau kalender Yahudi, sejak jam 6 sore, matahari terbenam pada hari Jumat telah dihitung hari Sabtu. Sehingga umat Yahudi tidak boleh lagi keluar rumah untuk kegiatan yang tidak bersifat rohania. Mereka harus beristirahat menurut hukum Taurat. Ini ayatnya. Lukas 23 ayat 54 sampai 56. Coba tolong lihat. Lukas 23. Kan Yesus sudah dikuburkan dulu, baru itu perempuan-perempuan yang ikut sampai ke kaki salib Yesus itu dia. Pulang kong dibeli rempah-rempah. Nah kalau hari Jumat, orang akan jaga sampai itu Yesus masuk di lubang kubur, masuk di lubang batu, kuburan batu waktu itu. Nah kalau orang mau beli rempah-rempah ini bukan orang sekarang kok ada hypermart, sedikit hypergrace kebuka. Kok gampang? Iya toh? Ada yang cuma pesan apa itu? Yang Gojek antarkan? Gosen. Iya. Gosen. Pesan dia rempah-rempah karena singgah akang di supermarket ke di mana kah? Mengantar kemari. Itu gosen gampang. Datang sini karena dapat gope. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan sesudah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Mencoba pikir gua.
Ini perempuan dorang ini perempuan paling setia sampai. Jadi ada 3 Maria yang waktu Yesus naik salib, dorang ada di bawah kaki Yesus. Itu 12 rasul tumingkas. Jadi jangan bilang cuma Yudas Iskariot yang berkhianat. Jago-jago yang lain itu sandra-sandra tidak ada Yesus saja, tidak tahu di mana. Cuma 3 Maria. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan ada Maria satu Maria tidak tahu. Dorang sama-sama dengan Yesus dan dorang lihat ini. Mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dorang ikut ibadah penguburan sampai kelar. Sampai masuk di lubang kubur dorang lihat. Ada taruh bagaimana itu dorang guru pemayat dorang ada lihat. Setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Yang tidak ada pasar malam waktu itu, kasihan. Jadi tolong mikir. Cak Lontong bilang mikir. Oke, kita kembali ke dokumen. Hari Sabat orang istirahat. Poin kelima, sanggahan. Bila kebangkitan Yesus jatuh pada hari Minggu atau hari pertama, maka seharusnya malaikat Tuhan yang ditemui para murid di depan kubur Yesus yang telah kosong akan mengatakan, Tuhanmu baru saja bangkit beberapa menit lalu. Mungkin dia masih di sekitar sini, belum terlalu jauh dari lokasi ini. Atau malaikat itu akan berkata, baru saja bangkit dan sedang menuju Galilea beberapa menit, ya paling lama sekitar 1 jam lalu. Mungkin kalian dapat menyusulnya sekarang. Tetapi sayangnya malaikat Tuhan tidak mengatakan demikian. Malaikat Tuhan yang dijumpai para murid pada hari Minggu pagi itu berkata, dia telah bangkit dan telah mendahului kamu ke Galilea seperti yang pernah dikatakannya. Ini ayat-ayat. Telah bangkit. Sudah mendahului kamu ke Galilea. Mikir. Kalau Yesus bangkit pagi-pagi, dorang baku dusu karena memang orang datang cari mau ketemu Yesus. Bisa tangkap kan? Kalau malaikat bilang baru saja bangkit beberapa menit, taruhlah 1 jam, dorang dusu Pak. Dorang lari. Kejar Yesus, pasti dorang dapat. Mar ini sudah bangkit lewat. Dia mendahului kamu ke Galilea. Tolong perhatikan, saya coba cari ini jarak antara Yerusalem ke Galilea lebih dari 45 kilo. Saya cari di Mbah Google. Nah kalau Yesus jalan kaki, tempo apa dia mau sampai? Ya. Aku telah mendahului, ya, kata Yesus. Aku mendahului kamu. Perhatikan. Malaikat Tuhan yang dijumpai para murid pada hari Minggu pagi itu berkata, dia telah bangkit dan telah mendahului kamu ke Galilea seperti yang pernah dikatakannya. Coba orang lihat ke teks aslinya. Buka di Paber, Pak. Paber. Coba cari TCNT. Itu aja, itu ini berapa? Ini cari yang TCNT di sini, Pak. TCNT. Klik sini, Pak. Itu dia, 20 Century New, ya, oke. Ayat berapa tuh? Tadi mendahului. Bukan, lihat di ayatnya.
Kembali kita lihat ayatnya di mana tadi? Matius, Ini. ya, Markus 16 ayat 9. Markus 16. Coba. Ini lihat bahasanya. Mengerti bahasa Inggris sedikit ya, biar pasti. After his rising again, early on the first day of the week. Setelah dia bangkit, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, coba orang bandingkan dengan teks Indonesia. Di sini saja Pak, di sini compare aja Pak, compare, ya. Ayat 9. Lukas ini ayat 8 di bawah, tarik bawah. Ya, ini beda kan? Tadi ada pakai koma. Setelah dia bangkit, pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, di dalam lai terjemahannya begini, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Beda kan? Jadi ini memberi kesan Yesus bangkit pada hari Minggu. Pagi-pagi benar. Murid-murid datang pagi-pagi benar. Nah, masa dorangnya nggak bisa baku dapat dari Yesus? Mikir. Kalau Yesus bangkit pagi-pagi benar, berarti dia baru saja bangkit. Beberapa saat yang lalu, cuma beberapa menit dia baru bangkit. Kalau terlambat sedikit, bro. Murid-murid datang pagi-pagi benar. Masalahnya berkuriki dari Yesus bangkit. Kemudian kita mungkin beralasan, Yesus kan dalam tubuh kemuliaan. Dia menembusi waktu. Kan pintu terkunci saya tiba-tiba dari dalam. Iya kan? Dia bisa tiba-tiba saja ada di languan. Kan gitu. Tubuh kemuliaan, Pak? Ya, itu yang kita belajar sekarang. Tapi waktu murid-murid, orang tidak tahu apa itu tubuh kemuliaan. Dorang berpikir Yesus bilang akan mendahului dorang ke Galilea. Dorang supayakan itu jauhnya jarak dari kubur ke Galilea berapa kilometer. Tidak mungkin dia baru bangkit. Orang saja yang baca ceritanya Yesus dalam tubuh kemuliaan. Itu yang orang tahu sekarang. Tapi waktu murid-muridnya tidak tahu kalau Yesus dalam tubuh kemuliaan. Yang bisa menembusi ruang dan waktu. Oke, kita kembali. Ya, kita sudah baca ini beberapa perbandingan versinya yang berbeda dengan terjemahan Gibbs dan LAI. Ya. Ini di Codex Sinaiticus pun mencatat demikian. Ada Codex Vaticanus, ya, ini pun mencatat demikian. Para murid tahu benar apa yang dimaksud malaikat Tuhan ketika ia berkata, dia, Yesus telah mendahului kamu ke Galilea. Jarak antara Yerusalem ke Galilea lebih dari 45 km. Para murid Yesus mengerti bahwa bila Yesus telah mendahului mereka ke Galilea, maka tidak mungkin dia baru berangkat beberapa menit atau 1-2 jam lalu. Bisa tangkap? Jadi jangan oranglah asal-asal. Ya, ini pengetahuannya. Kalaupun Anda merayakan Paskah sebagai
sesuatu yang dimaknai bahwa Yesus pernah mati dan bangkit, oke lah. Tapi kita perlu tahu sejarahnya. Iman Kristen itu iman bukan iman membabi buta. Iman Kristen didasarkan pada fakta sejarah. Alkitab adalah buku sejarah yang akurat. Iman Kristen ini logis. Ini bukan cerita mitos. Yesus mati pada hari Jumat itu mitos. Yesus tidak pernah mati pada hari Jumat. Gereja membuat ini menjadi mitos. Dicari tahu sejarahnya, gereja sembunyi. Yesus mati pada hari Rabu Paskah Yahudi. Ini ada data sebentar. Perhatikan. Yesus telah mendahului mereka sehari perjalanan sebelumnya, yakni pada menjelang akhir Sabat atau Sabtu. Mereka masih belum dapat bergerak karena aturan Taurat. Bisa tangkap? Dorang tidak bisa pergi ke kubur Yesus karena Taurat melarang. So itu dorang pagi-pagi hari Minggu, dorang cepat-cepat pergi buktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Bukan Yesus baru saja bangkit. Yesus datang untuk melakukan apa yang tertulis dalam Taurat. Saya akan kembali ke poin 6. Sekarang perhatikan. Poin 6. Bila kebangkitan Yesus pada hari Minggu, maka ia sendiri Yesus tidak mampu membuktikan ucapannya pada ahli Taurat dan para Farisi bahwa ia, anak manusia, adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28, Matius 12 ayat 8. Sabat dalam pemahaman Yahudi adalah hari perhentian atau peristirahatan bagi segala jenis pekerjaan yang bersifat jasmania dan kepentingan diri sendiri. Yesus bangkit pada hari Sabat atau Sabtu untuk membuktikan bahwa misi penebusan penyelamatan umat pilihannya telah selesai untuk kemuliaan Bapanya. Yohanes 20 ayat 17. Tolong baca. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dia bilang jangan sontong dulu Bapak kita. Kita belum melaporkan tugas kepada Bapa di sorga bahwa tetelestai sudah selesai. Oke. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Matius 5 ayat 17-18. Ini yang dong bisa pakai untuk mempertahankan pemberlakuan Torah dalam gereja. Tapi saya coba untuk membawa ini dalam hubungannya dengan pekerjaan Yesus Kristus selama dia hidup. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa-apa saja yang Yesus genapi. Ada 613 perintah atau mitzvah atau entolai bahasa Yunaninya. Perintah 613 perintah dalam Taurat, Yesus datang untuk menggenapinya. Bisa tangkap? Termasuk kematiannya. Dia tahu dia mau mati kapan, dia tahu. Dia bilang pada murid-muridnya, mari kita ke Yerusalem karena anak manusia akan mati di sana, disiksa dan dibunuh di sana. Dia tahu kapan dia mau mati, 2 hari lagi anak manusia akan disalibkan.
Dia tahu persis itu tuntutan Taurat. Dia datang untuk menjadi kutuk karena kita. Makanya dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan para nabi. Oke? Lihat sini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya digenapi atau terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Oke? Nah, pada Lukas 24 ayat 44. Mari kita orang lihat di sana. Ayat 44. Ini setelah Yesus bangkit. Coba terang naik lagi Pak supaya bisa lihat ceritanya agak lengkap. Oke, stop sini. Ayat 36. Oke, coba lihat. Supaya kita tahu bahwa Yesus telah bangkit ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, tetapi yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Silakan naik Pak. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus membuktikan bahwa Dia benar-benar bangkit. Ini bukan halusinasi, ini bukan hantu, tapi Dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Oke. Ayat 44 berdiri, dia bilang begini, Yesus bilang, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, perhatikan, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yang Yesus katakan dulu sebelum Dia disalibkan dan mati, Dia bilang, sama seperti Yunus, Dia kutip kitab Nabi Yunus. Ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian pula anak manusia akan ada di perut bumi 3 hari 3 malam. Jangan manipulasi data. Harus digenapi. Bukan hari Jumat ke hari Minggu. Itu dusta Mahkamah Agama. Ini perkataan Yesus. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, semuanya digenapi. Itu yang Dia bilang dalam Matius 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Apa yang dituntut oleh hukum Taurat, Yesus bikin. Dalam hukum Taurat ada Paskah Yahudi, anak domba jantan dikorbankan untuk penghapusan dosa manusia. Oke? Yesus datang untuk menggantikan posisi domba itu. Sehingga Dia hanya 1 kali mati, 1 kali bangkit, Dia memberikan hidup yang kekal kepada orang Israel dan kepada kita yang percaya. Paskah Yahudi, Dia mati. Dan Paskah Yahudi tidak jatuh pada hari Jumat. Paskah Yahudi jatuhnya pada hari Rabu. 14 Nisan tahun 27
Mari terang balik. Terang lihat kalender. Terang lihat kalender. Rabu lewat apa? Iya, malam, sore malam. Ayo terus Pak. Jadi itu Terus Pak. Ayo terus. Kalender. Dia semua Pak. Iya. Kalau kalender bisa dia kalau masuk. Naik terus Pak. Terus. Oh, sorry. Oke, kita lihat sini. Ini ada nama-nama bulan kalender Yahudi. Di tahun eklesiastikal, ya, tahun sipil, ini tahun Ibrani, bahasa Ibrani-nya, ejaan dan terusnya. Ini lihat. Kalau keagamaan Yahudi, bulan Nisan ini bulan pertama. Kalau di tahun sipil ini bulan ke-7. Nisan ini bulan ke-7. Nisan disebut sebagai bulan Abib. Keluaran 13 ayat 4, Keluaran 23 ayat 15, Keluaran 34 ayat 18, Ulangan 16 ayat 1. Ini Paskah Yahudi. Oke? Ini nama-nama bulan Israel, orang Belida tali Beli. Data biasa. Coba terang lihat di next ini, Pak. Yang penting kita tahu saja. Ya. Terus, nah ini. Kalau dari kalender keagamaan, bulan ke-7 itu bulan Tisri atau Tisri. Kalender keagamaan. Bulan ke-7 itu bulan apa namanya Tisri. Tapi dari kalender sipil ini, kalender sipil Tisri ini bulan pertama. Bisa tangkap? Yahudi punya dua kalender. Kalender keagamaan, hitung bulan pertama kalender keagamaan. Dalam 1 tahun kalender keagamaan, itu bulan pertamanya Nisan. Bulan ke-7-nya Tisri. Tetapi kalau kalender sipil, dalam 1 tahun itu, berupa orang bulan Januari, orang bulan pertamanya adalah Tisri. Ini cuma bukan ditambah. Keagamaan Nisan, sipil, Tisri. Kalender keagamaan bulan pertama menurut Israel atau Yahudi adalah bulan Nisan. Itu kalender keagamaan. Menurut kalender sipil, bulan pertama tahun berjalan itu bulan pertamanya adalah bulan Tisri. Kalau Gregorian itu jatuhnya pada bulan September atau Oktober. Ini dia. Naik lagi. Terus. Yang penting tahu dulu ya. Kalau mau belajar detail ya lama. Ini hari Ibrani. Hari orang Ibrani disebut Yom, dimulai pada matahari terbenam. Yang para rabi berpendapat bahwa hari dimulai pada saat matahari terbenam berdasarkan gambaran aktivitas Tuhan Yahweh dalam penciptaan. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya. Dan mulainya dari petang. Ini ayat Kejadian pasal 1 ayat 5. Petang kadang didefinisikan setelah sore. Kalau di Indonesia matahari terbenam sekitar jam 6. Kalau di bahasa Inggrisnya petang itu masih 12. Ya, 12 siang. ya, afternoon. Jadi dia masuk
sampai di kalau so Adam so evening malam. Ya, semalam. Ya. Ya. Semenjak hari Ibrani atau Yom dimulai pada saat matahari terbenam, Anda harus mengingat bahwa hari raya Yahudi sebenarnya dimulai pada malam sebelum hari H. Yang tadi terang hitung tadi. Itu kalau ukurannya hari kita. Ya, kan? Jadi tanggal 14 Nisan jatuhnya kan hari Rabu. Tapi hari Selasa sore jam 6 lewat 1 menit itu sudah dihitung hari Rabu. Bisa tangkap? Karena orang jatuhnya jam 6 sore. Jadi 1 hari sebelumnya. Itu perbandingan dengan tahun yang kita hitung ini. Apa? Berapa? 14 Nisan itu dihitung dari hari Selasa jam 6 sore lewat 1 menit. Hari Rabu. Hari Rabu. 14 Nisan. Hari Selasa sore jam 6 lewat 1 menit itu sudah 14 Nisan. Kalau tepat orang ini masih hari Selasa. Tapi dorang sudah masuk hari Rabu. Iya tak? Bisa tangkapin? Ya. Jadi Rabunya menurut Yahudi itu sudah dimulai jam 6 lewat 1 detik pada hari Selasa menurut orang. Orang sudah hitung hari Rabu. Oke? Nah. Ini dia. Nama Ibrani. Nama-nama hari selama 1 minggu. Ada Yom Rishon, Yom Zeni, Yom Slishi, Yom Revi'i, Yom Kamisi, Yom Sisi, Yom Sabat. Hari ke-7. Itu pasal bagian perpuluhan. Yes, Oke, turun. Nah, ini bulan. Ini bulan Nisan, ini kalender apa tadi? Keagamaan. Ini urutannya mulai dari 1 Nisan, ini 30 hari, Maret sampai April. Bulan kedua, Iyar, ini 29 hari, April sampai Mei, dan seterusnya. Ini bulan dalam kalender Ibrani, kalender keagamaan Ibrani, atau kalender keagamaan Israel, Yahudi. Oke, terus. Jadi kalau dihitung rata-rata bulan Ibrani, sebentar pertama. Next sedikit. Ini, oke, stop. Durasi bulan Ibrani diukur berdasarkan jumlah waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu putaran, yaitu sekitar 29,5 hari. Jadi kalau orang ada 365 hari dalam setahun, orang cuma 354 hari dalam setahun. Semoga benar-benar bingung. Nah, ini hari kelahiran Yesus Kristus. The date of birth of Jesus of Nazareth is not stated in the Gospels or in any secular text, but most scholars assume a date of birth between 6 before Christ and 4 before Christ. Jadi Yesus lahir menurut para sarjana itu diperkirakan tahun ke-6 tahun 6 sebelum Kristus, sebelum tahun Masehi kita maksudnya, atau tahun ke-4 sebelum tahun Masehi. Itu pada masa pemerintahan
Raja Herodes. Ini dia. Dia mulai berkhotbah, mengajar itu pada umur ke-30. Ini Lukas 3:23. Ya, sebentar. Ini. Jadi ini didasarkan perhitungannya didasarkan kepada laporan para majusi kepada Herodes. Oke, kita next saja. Ini terlalu susah untuk orang paperan semua jadi. Nah, kita hitung. Orang hitung. Ada yang hitungnya, ada yang bilang Yesus disalibkan pada tahun 33 sesudah Masehi. Berarti tidak ukur pas dia lahir pada tanggal 1 Masehi. Pada tahun 1 Masehi. Dia mati pada 33 Masehi. Oke. Ini pada April. Ini kita dapat perhitungannya. Kalau 14 Nisan pada tahun 33 Masehi, 14 Nisan jatuhnya pada hari Jumat. Oke. Nah, kalau begitu dia bangkit pada hari Senin. Baru 3 hari 3 malam. Kalau baca Matius pasal 2, terang cari dulu Matius pasal 2, Pak. Itu para Majus datang. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami datang melihat bintangnya kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Nyembah. Proskuneo. Dorang datang bukan untuk berdiri dalam jumpa dengan raja dan proskuneo di bawah. Sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu, iblis telah melarang mencegah gereja melakukan proskuneo. Iblis bilang, cukup jauh berdiri, angkat hatimu. Sedangkan waktu dia coba Yesus, dia bilang, semua kemuliaan dunia ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau pito proskuneo. Sujud menyembah. Yesus Kristus diminta oleh iblis untuk sujud menyembah dia. Lalu orang Kristen sekarang berdiri menyembah dia. Itu iblis berhasil membodohi orang Kristen akhir zaman. Jangan tahu. Yesus disuruh sujud menyembah. Sekarang iblis sukses mencegah orang Kristen untuk sujud menyembah Yesus Kristus. Kita dengan pongahnya berkata bahwa kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Mana bisa begitu? Kita harus tunduk. Iman tanpa perbuatan tipu muslihat. Saya kasih tahu kepada gereja-gereja, iman tanpa perbuatan itu tipu muslihat. Mati Alkitab bilang. Iblis sukses. Tidak usah kau maninya, tidak usah kau, yang penting ada hati, angkat berdiri ya. Berdiri saja kita menyembah Tuhan, tidak bisa begitu. Bahasa aslinya memang pito proskuneo. Yesus bilang hanya kepada Tuhan Yahweh lah engkau harus sujud menyembah. Engkau harus berbakti. Ini perintah Yesus. Orang yang boleh modifikasi firman Tuhan.
Oke, mari kita lanjut ke sini dulu. Nah, kembali ke tadi Pak. Oke. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kita turun ke bawah. Nah, sini Pak. Oke. Nah, ayat 7, perhatikan ini. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Bila mana bintang itu nampak. Jadi para Majus bilang kira-kira kapan bintang itu dong lihat pertama. Dan orang bilang kira-kira 2 tahun yang lalu. Kan ditanya bilang mana mau dilihat itu bintang. Dan kasih tahu kira-kira 2 tahun yang lalu. So itu Herodes mengambil keputusan bunuh tuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah. Ini laporannya. Nah, Herodes meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kalau hitung berdasarkan laporan Majusi 2 tahun yang lalu, pada tahun keberapa? Tahun 6. Perhitungan before Christ itu mundur-mundur sampai titik 0. Oke? Nah, tahun 6. Nah, kalau tahun 6 Yesus lahir, umur 30 tahun berapa dia? Ya? Tahun 24 sesudah Masehi. Oke? Dia melayani selama kurang lebih 3,5 tahun. Oke? Nah, kalau 3,5 tahun kurang lebih dia jatuh pada tahun 27. Ya. Nah, kalau tahun 27 mari kita lihat kalendernya. Turun. Naik. Terus. Lewat. Turun. Ya, itu tahun 30 ya. Sebentar kita ke sana. Ini dia. Kalender untuk tanggal 27. Jatuhnya tepat ke Nisan lagi. Kan penyembelihan Paskah. Ya kan? Ini Paskah Yahudi tahun 27 sesudah Masehi itu jatuhnya pada hari Wednesday. Hari apa ya? Hari Rabu. Ini hari Rabu. Thursday, Kamis. Ini tanggal 9 14 Nisan. Hari Rabu. Gereja di sebelah kita mengatakan Rabu Abu. Ada apa di Rabu Abu itu? Ada sesuatu yang disembunyikan tanggal 14 Nisan. Apa ini kebetulan? Apa ini kebetulan? Tahun 27. Jadi dia memang disalibkan pada Paskah Yahudi tahun 27, tanggal 9 menurut Gregorian, tanggal 14 Nisan kalender Yahudi. Jadi kalau hitung 3 hari, dia bangkitnya pada hari Sabtu. Ini sudah merah di sini memang. Sabat. 9 ke 10 jam 3 sore 1, 10 ke 11 jam 3 sore 2, 11 ke 12 atau 17 Nisan hari ketiga dia bangkit, maut tidak bisa tahan. Dan inilah kemenangannya atas maut. Hari kebangkitan Yesus bukan hari Paskah.
Hari kebangkitan Alkitab tidak pernah mencatat dia hari Paskah, bukan. Hari Paskah ketika domba disembelih. Darahnya ditaruh di atas ambang pintu dan tiang kiri kanan pintu. Itu Paskah maut lewat. Sabtu Agung. Ya. Jumat Agung. Sabtu Agung. Kenapa? Sabtu Agung. Ya, Rabu Abu, tanya saja yang penganut Rabu Abu. Rabu Agung. Artinya ini kalender ini dimanipulasi sama apa namanya? Bukan. Jadi Paulus pada zaman itu. Karena dia yang tahu nih. Ini kalender ini. Dia tahu tapi dorong diajar tidak tahu. Itu Jumat Agung itu dorong keputusan yang menetapkan itu Jumat Karena Agung. ini kalender ini cuma doang yang ada simpan dari zamannya ini Jadi sudah apa? Yesus. Karena orang yang lebih tahu dari bukan orang. Karena isi Alkitab tertulis dari bukan orang. Dan diambil dari semua orang. Nah, berarti sebenarnya gereja kan mesti belajar lebih ke sejarah kan. Membantu binasa. Belajar ulang. Bukan gereja yang mana maksudnya? Gereja sekarang. Gereja Gereja now. Now. Lebih khusus GPKI. Jadi dorong setahu, mungkin cuma karena sudah ditetapkan di hari, jadi tetap diperingati jadi hari itu. Gereja pertama siapa? Hari Rabu. Gereja Kita mau cari tahu dulu gereja pertama siapa? Mula-mula. Gereja mula-mula yang ada. Daripada orang mau runut lagi ke belakang, mau sakit otak. Lanjut. Ini ketetapan hari Jumat Agung sebagai hari kematian Nah, itu Yesus dia. itu ditetapkan pada konsili Nikea tahun 325. Berarti orang bisa. Gereja-gereja sedunia bersidang, Iya. ya, Seributnya belakang. itu atas prakarsa Kaisar Konstantin. Di Roma. Jadi mulai dari Ya. situ yang tidak Nah, Itu Nikea tahun 325. Jadi berdasarkan itu hari-hari besar keluar. Hari-hari besar agama. Nanti orang lanjut minggu depan. Oh, dulu saya kelar dulu ini baru pertanyaan. Oh ya, Sebanyak. coba kita lihat dulu. Kalau dia lahir, ada yang beranggapan begini. Dia lahir di antara dia lahir pada tahun 3 sebelum Masehi. Itu ada para sarjana teologi mengatakan dia lahir pada tahun 3 sebelum Masehi. Nah, kalau dia lahir pada tahun 3 sebelum Masehi, berarti dia mati pada tahun, disalibkan pada tahun 30. Ya. 30 kan? Ya. Sekarang tolong lihat kalender tahun 30. Ya, betul. Naik terus, Pak. Nah, ini dia. Kalender for April 30 menurut Israel. Kalender keagamaan. Itu jatuhnya pada hari Rabu. Tanggal 5. Tanggal 14 Nisan itu jatuhnya pada hari Rabu tanggal 5 tahun Gregorian. Oke. Hari Rabu Agung. So Yesus memang sudah setting kematiannya. Dia tahu kapan dia mau mati. Murid-muridnya nggak ada yang tahu. Dia tahu kapan dia mau mati. Dibilang begini, anak manusia, aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa pula mengambilnya kembali. Dia yang kasih, dia ambil kembali. Dia datang untuk memenuhi apa yang dikatakan dalam kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur. Bisa tangkap?
paling tidak sampai di tanggal kematian Yesus. Orang sudah bisa tangkap. Ini kebenaran yang kita cari periksa dalam catatan Alkitab. Ini ayat-ayat semua. Dan perintahnya tanggal 14 Nisan. Domba jantan tidak bercela umur 1 tahun. Oke? Nah, 14 Nisan pada waktu Yesus naik salib itu kakaknya hari apa? Kalau mau cari di sana. Dihitung dari hari lahirnya atau tahun lahirnya sampai tahun matinya. Nah, ketemu dia. Kalau para ahli mengatakan bahwa dia lahir berdasarkan laporan dari para Majus kepada Herodes, ya, 2 tahun yang lalu dia lihat bintang itu, mereka lihat bintang, sehingga Herodes mengambil keputusan untuk bunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun.